Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhan Rajab. Dengan NPM 1840302040, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu logika fuzzi atau fuzzi logic. Oke, masuk kepada slide yang pertama. Di sini ada pendahuluan, yaitu logika fuzzi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzi adalah teori himpunan di mana nilai logika keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi ciri utama. Yang ketiga, logika fuzzi digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. Yang kedua, alasan digunakannya logika fuzzi atau fuzzi logic. Yang pertama, menurut Cox pada tahun 1994, ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzi, antara lain konsep logika fuzzi mudah dimengerti karena logika fuzzi menggunakan teori dasar himpunan. Maka konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzi tersebut cukup mudah untuk dimengerti. Yang kedua, logika fuzzi sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian menyertai permasalahan. Yang ketiga, logika fuzzi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzzi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fuzzi didasarkan pada bahasa alami, yaitu maksudnya di sini bahasa alami adalah bahasa yang digunakan oleh manusia. Di sini ada himpunan fuzzi. Pada himpunan tegas atau kripset, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis U per X memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, 1, artinya X adalah anggota A. 0, itu adalah X bukan anggota A. Contoh 1, jika diketahui S dalam kurung yang seperti tertera di dalam kurung, angkanya dari 1 hingga 6, itu merupakan semesta pembicaraan. Yang A sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan yang B 3, 4, 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A, kurva A 2 sama dengan 1 karena 2 himpunan fuzzi. Contoh 2, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas, sebaliknya disebut tidak panas. Kasus suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, maka panas. Yang kedua, jika suhu 80,1 derajat Fahrenheit, maka panas. Jika suhunya 79,9 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Dan juga jika suhu 50 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. If adalah jika suhu lebih besar sama dengan 80 derajat Fahrenheit disebut panas. Jika suhu lebih kecil dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Seperti pada gambar. Di situ ada false dan true. Kenapa true 1, false 0? Di sini yang di bawah 80 Fahrenheit, derajat Fahrenheit itu adalah temperatur. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena jika dia masih 0 dalam temperatur, masih belum bisa dikatakan panas. Dan jika dia naik pada garis yang putus-putus dan terus lanjut dari 0 ke 80 Fahrenheit, naik dan menuju ke kanan, sebelah kanan, itu adalah yang dikatakan derajat. Contohnya seperti itu. Himpunan fuzzi contoh 3. Contoh 3 ini adalah misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda, umur kurang dari 35 tahun. Parubaya 35 kurang sama dengan umur dari 55 tahun. Jika tua adalah lebih dari 55 tahun. Mohon maaf apabila
Di sini tulisannya bertabrakan dengan tulisan contoh gambar, dikarenakan rekaman layarnya agak kurang baik. Saya lanjutkan. Dan di sini ada pada gambar muda, bisa diperhatikan sendiri, parubaya dan tua. Pertama, apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Mengapa? Karena muda itu adalah umur yang kurang dari 35 tahun atau di bawah 35 tahun. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Mengapa demikian? Karena dia sudah memasuki umur 35 tahun. Tidak juga bisa dikatakan parubaya, tidak juga bisa dikatakan muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya, sama seperti yang di atas. Apabila seorang berusia 35 tahun, kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya, karena dia masih termasuk muda. Nah, apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua, karena yang dimaksud tua adalah umurnya yang lebih dari 55 tahun. Apabila seorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua, karena umurnya sudah melebihi setengah hari dari umur yang sekarang, yaitu 55 tahun atau 55 setengah hari. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada pada himpunan fuzi. Dari sini kita bisa katakan bahwa pemakaian himpunan Cripps untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, seorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, muda dan parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fuzi untuk variabel umur. Itu seperti di gambar. Dikatakan muda apabila dia berumur 25 tahun. Dia bisa dikatakan 35 tahun, bisa dikatakan muda, bisa dikatakan parubaya. 40 bisa dikatakan muda, bisa dikatakan parubaya. 45 bisa dikatakan parubaya, bisa dikatakan muda. 55 bisa dikatakan parubaya, bisa dikatakan tua. Akan tetapi jika 65 hanya bisa dikatakan tua, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, melebihi atau di bawahnya. Oke. Himpunan fuzi lanjutan. Himpunan fuzi memiliki 2 atribut yang disebut oleh Kusuma Dewi pada tahun 2003, yaitu yang pertama, linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu perbedaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, tua. 2. Numeris, yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. Yang seperti Anda ketahui. Ada juga yang D, fungsi keanggotaan, fungsi representasi linier. Pada linier naik, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaan. Yang dimaksud adalah seperti gambar yang di bawah dengan derajat keanggotaan dengan gambar yang kotak dengan garis-garis putusnya. Nah, itu dari 0 itu adalah nilai derajat keanggotaannya 0. Mengapa dia menuju ke kanan? Itu karena nilai domain yang dimiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaannya. Itulah mengapa nilainya menuju ke sebelah kanan. Dan mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa memunculkan kursor atau apapun di layar dikarenakan itu dia tadi. Rekaman layar saya yang saya pakai tidak baik. Oke, lanjut. Sedangkan linear turun, garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah dengan fungsi keanggotaan seperti yang di bawah. Di sini akan saya jelaskan kenapa dia turun ke bawah. Karena pada sisi kiri itu adalah nilai domainnya memiliki keanggotaan tertinggi.
Kenapa dia bergerak menurun? Karena nilai domain yang dimiliki derajat keanggotaan lebih rendah dengan fungsi keanggotaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada fungsi keanggotaan segitiga. Itu sama saja seperti yang saya jelaskan tadi yang di gambar yang kotak. Cuman bedanya di sini adalah fungsi keanggotaan dan fungsi nilai domainnya yang dimiliki oleh keanggotaannya itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada operator dasar Zadeh untuk operasi himpunan fusi. Yang pertama ada operator AND, operator OR, dan operator NOT. Itu bisa dilihat pada gambar penjelasannya juga. Oke, yang pertama operator AND itu adalah fuzzy intersection. Irisan dari dua himpunan fuzzy adalah minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contoh A dengan B sama dengan seperti yang itu. Kemudian ada operator OR seperti yang Anda lihat juga. Dan kemudian ada operator NOT. Di sini ada beberapa contoh nilai keanggotaan dari operasi dua himpunan, firestring atau A predikat. Sini bisa dilihat. Yang pertama adalah predikat untuk IP tinggi atau lulus cepat. Yang kedua adalah predikat untuk bukan IP tinggi. Itu. Kemudian ada fuzzy inference system. Yang pertama ada metode Tsukamoto, yang kedua metode Mamdani, yang ketiga metode Sugeno. Di sini ada contoh pada metode Tsukamoto. Itu adalah jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, kemudian produksi barang bertambah. Di sini ada contoh gambar seperti itu dengan nilai keanggotaannya. Dengan nilai keanggotaan yang di sebelah kiri sedikit, dengan nilai keanggotaan banyak di sebelah kanan. Di sini jika permintaan sedikit, kurva permintaan sedikit sama dengan 4000 berada di tengah-tengah antara sedikit dan banyak. Sama dengan cara menghitungnya agar untuk mendapatkan nilai keanggotaannya adalah 5000 dikurangi 4000 garis miring 5000 dikurangi 1000. Mengapa demikian? Dikarenakan 4000 berada di antara 1000 dan 5000 dan paling mendekati dengan nilai 5000. Jadi dikurangi dengan 5000 dikurangi 4000. Dan yang kedua, 5000, mengapa 5000 dikurangi 1000? Dikarenakan nilai paling banyak dengan nilai paling sedikit dan mendapatkan hasil 0,25. Dan untuk permintaan banyak seperti itu juga cara menghitungnya sama. Yang kedua adalah contoh metode Mamdani dengan persoalan sederhana, 2 input, 1 output, dan 3 rules atau 3 aturan. Yang pertama, rule 1, if x is A3. Ini bisa dilihat lah pada gambar presentasi saya. Maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci dikarenakan suara saya lagi serak. Oke, bisa dilihat. Oke, lanjut. Kemudian metode Sugeno itu adalah mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi berat badannya. Inputnya tinggi dan berat badan, outputnya kategori sehat. Seperti yang di bawah ini Anda bisa lihat. Nah, di sini ada variabel fuzzy-nya atau lusification yang dimodelkan tinggi, berat, sehat. Nah, di sini ada dari pendek, sedang, tinggi, sangat tinggi. Harusnya di sini ya, betul.
Dan yang di bawahnya ada sangat kurus, biasa, berat, dan sangat berat. Dan di sini juga ada rules pada tabel kaidah Fuji. Ini dalam bentuk if and then. Contoh, if sangat pendek dan sangat kurus, then sangat sehat adalah jika sangat pendek dan sangat kurus, kemudian sangat sehat, berarti sangat sehat. Oke. Di sini bisa dilihat ada daftar pustaka agar Anda bisa membukanya dan melihat materi-materi yang saya ambil pada website Google. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.